Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 12 saham yang masih menarik ya untuk trading buy di saat IHSG ini masih cenderung kuat banget downtrendnya dan masih turun-turun terus. Jadi ini memang masih marketnya masih wait and see ya. Kalau mau trading sih saran saya jangan terlalu hold lama-lama. Kalau misalnya sudah cuan jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Jadi jangan-jangan keuntungan yang sudah Anda dapat bisa hilang ya seperti itu ya. Atau kalau nggak waspada nanti bisa loss lebih banyak lagi ya seperti itu ya. Tapi jangan takut juga karena kalau di saat IHSG-nya masih lesu, kita tinggal pilih saham-saham yang trennya sudah mulai berbalik arah ke atas lagi atau masih uptrendnya masih kuat. Jadi saya akan bahas 10 saham yang cukup 12 saham mungkin nanti ya. 12 saham yang cukup menarik untuk periode minggu tanggal 10 Juni sampai dengan 14 Juni 2024 ya. Habis itu sebentar saya akan eh, tampilkan dulu untuk chartnya. Yang pertama yang saya bahas adalah untuk saham KLBF ya. Jadi ini naiknya kenapa saya nggak tahu ya. Apakah beritanya dia akan bagi dividen yang bagus atau besar saya nggak tahu. Apakah ada kenaikan labanya dan lain-lain. Terus terang saya nggak cek newsnya. Jadi saya fokusnya kepada trennya dari screener Sunar Superseed ya yang saya pernah infokan sebelumnya. Nah, di sini kalau kita perhatikan ke LBF itu dia MA20-nya mengarah ke atas dan harga sahamnya sudah di atasnya MA20-nya. Jadi kesempatan untuk buy atau trading buy ya. Seperti itu ya. Kalau misalnya Anda mau buy on weakness, Anda bisa tunggu di MA20. Saya sering sebutkan ya, ketika MA20-nya itu masih mengarah ke atas, harga saham terkoreksi memotong MA20-nya dari atas ke bawah, seperti sebelumnya di sini ya, dia dipotong, kemudian besoknya dia memotong dari bawah ke atas lagi, menjelang penutupan atau besok paginya kita boleh buy seperti itu ya. Itu buy on weakness di MA20-nya dengan catatan MA20-nya masih mengarah ke bawah. Mengarah ke atas ya, maaf ya. Jadi uptrendnya masih cukup lumayan bagus jangka pendeknya. Jadi MA20 kita pakai acuan sebagai acuan untuk jangka pendeknya ya. Jadi kalau sudah mengarah ke atas dan masih mengarah ke atas kita juga boleh buy on weakness di MA20-nya. Nah, di sini kalau misalnya Anda mau buy on weakness tunggu aja di area sekitar MA20-nya nanti kurang lebih kalau dipotong sekitar area 1015 ya. 1515 sampai 1530-an mungkin ya seperti itu ya. Jadi kalau turun Anda jangan langsung buy, tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1530 atau garis yang sudah saya berikan di 1555 1555 Anda boleh buy atau kalau mau tambah lagi silakan. Nah, di sini kalau buy on weakness ternyata nggak dikasih Pak Sunar, tahu-tahu hari Senin dia naik lagi. Kalau kita lihat kan high-nya hari Jumat kan di 1615. Jadi kalau dia naik ke atas 1615 untuk KLBF, Anda boleh tambah lagi average up atau yang belum punya kalau mau trading buy silakan target price berikutnya masih bisa ke 1670 dan 1735. Itu untuk KLBF ya. Jadi jangka pendek uptrendnya sudah mulai bagus. Memang jangka menengah sampai panjangnya untuk MA200-nya dia masih mengarah ke bawah ya, melandai mengarah ke bawah. Jadi buy-nya itu bertahap aja jangan terlalu agresif karena menengah dan ke depan angka panjangnya dia masih cenderung bearish walaupun sudah mulai melemah ya, melandai di sini ya. Tapi jangka pendeknya MA20 acuannya itu sudah mulai bagus untuk ke LBF. Jadi boleh mulai trading buy nyicil ya seperti itu ya. Jadi kalau dia naik kita tambah lagi average up, tapi kalau turun kita pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Ya kalau habis seperti itu cukup. Oke, berikutnya untuk saham-saham yang berhubungan dengan batu bara, salah satu yang saya bahas di sini ya, itu Adaro. Dia cukup menarik. Karena dia kalau kita lihat MA20-nya dia di atasnya MA200-nya. Ya, ini area MA200 untuk buy one weakness sudah saya gambarkan di 2600 sebelumnya di sini ya. Jadi memang kotaknya mungkin hilang ya, kena hapus atau gimana. Tapi saya sudah pernah sebutkan, tinggal ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan di sini. Jadi kalau mau buy, tunggu buy on weakness di 2600 atau nanti di 2780. Saat ini memang jangka pendeknya dia masih koreksi. Kecenderungan dia akan testing 2780 ke depannya. Tetapi kalau kita mau trading buy, ya kita lihat aja high-nya hari Jumat terakhir itu kan tanggal 7 Juni 2024. Dia hanya di 2000 eh, 890. Kalau dia berhasil naik ke atas 2890, target pas berikutnya adalah 3 ribuan ya untuk Adaro. Nah, kalau dia breakout ke atas 3.000, nah target pas berikutnya dari kemana Pak Sunar? Nah, ini kita tinggal lihat aja untuk acuan dari swing high sebelumnya sekitar acuan 3150. Itu target pas berikutnya setelah 3.000. Jadi untuk Adaro ini uptrendnya masih cukup bagus, menarik. Memang koreksinya masih cukup wajar. Jangan lupa pasang stop lossnya atau trailing stopnya di 2780 dan 2700-an kurang lebih seperti itu ya. Jadi selama di atas 2700 dia masih potensial untuk breakout ke atas 3000 untuk Adaro ya seperti itu ya. Eh,
kurang lebih sih cukup ya. Kalau kita lihat juga dari pembelian asing, dia juga mulai net buy juga ya untuk Adaro. Ya, apakah isu yang lainnya saya nggak tahu ada isu apa atau berita apa. Yang penting saya fokusnya kepada trennya. Ini trennya masih cukup menarik. Kalau mau buy on weakness silakan tunggu di area 2780 ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy, tunggu besok paginya atau menjelang penutupan hari ini. Kalau misalnya dia sorenya itu menjelang penutupan sudah naik ke atas 2780 kita baru buy. Kalau turun jangan langsung buy. Jadi tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita baru buy. Ya, kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk Sido. Sido kalau kita lihat dia breakout. Apakah karena pembagian dividen? Saya nggak tahu. Saya belum cek beritanya. Mungkin pembagian dividen juga ya. Tapi kalau saya sih fokusnya pada trennya. Ini MA20-nya dia melandai. Ini sudah menaik ke atas. Harganya breakout dari 750 ya. Nah, target price berikutnya di 800 dan 850. Ini sudah saya gambarkan Sido ya. Untuk area buy on week, nah sudah saya sebutkan juga 710. Yang rajin ngikutin video saya harusnya sudah buy sekitar 700-an ya. 700 sampai 710 ya. Nah, kenapa saya nggak buy? Karena saya memang fokusnya ke saham perbankan. Kalau Sido sih saya nggak seberapa fokus ya. Jadi nggak semua saham yang saya bahas itu mesti saya buy. Enggak ya. Nggak semuanya. Karena semuanya saya pakai. Yang saya bahas saya buy. Nanti saya pusing ya. Mantau semuanya nanti ya. Seperti itu ya. Nah, saya memang fokus ke beberapa saham yang saya suka. Memang dari dulu saya suka perbankan karena dia defensif. Tapi bukan berarti yang lainnya jelek. Enggak. Buktinya Sido ini juga bagus. Jadi saya juga pas yang lainnya. Walaupun saya sendiri nggak beli ya. Seperti itu ya. Nah ini naik ke atas 760. Kalau mau buy high sell higher. Mau average up boleh. Mau tambah lagi juga boleh. Yang belum punya kalau mau buy silakan. Target price berikutnya di 800 dan 850. Kalau takut-takut tunggu lagi buy weakness di 710 boleh. Jadi turun di bawah 710. Jangan langsung buy. Menjelang penutupan atau besok paginya kita uh, boleh buy, tapi saya ingatkan memang seringkali dia membentuk ekor panjang di bawah 710. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau menjelang penutupan besok paginya dia rebound mantul ke atas kita barusan buy. Itu untuk Sido. Kalau lebih cukup. Berikutnya untuk Bull. Bull ini memang hati-hati juga karena sebelumnya dia pernah eh, tiba-tiba drop ya dan kemudian di suspend volumenya hilang, kecenderungan volumenya menghilang ya. Nah, kalau kita lihat memang untuk saham Bull ini apakah ada aksi korporasi atau repo saham gadai ya. Jadi saham repo biasanya ada dia katakan naik juga atau penerbitan obligasi dan lain-lain saya nggak tahu ya. Tapi saya ingatkan ini resikonya lumayan tinggi, walaupun uptrendnya bagus, resikonya tinggi. Kalau Anda nggak berani, lebih baik ya pilih saham yang lainnya. Jangan-jangan nanti salahkan Pak Sunar. Oh, Pak Sunar kok tiba-tiba dibanting? Karena saya sudah sarankan, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 160, high-nya hari Jumat, maka target price berikutnya dia akan menguji 174 dan level di atasnya di 189. Jadi untuk bull ini uptrendnya masih bagus, MA20 mengarah ke atas, MA200-nya juga masih jauh di bawahnya, jadi masih cukup menarik untuk jangka pendek dan jangka menengahnya. Tinggal disesuaikan dengan risiko profilnya. Kalau takut-takut ya Anda tunggu aja buy on weakness sekitar 140 sampai 150-an. Kalau turun jangan langsung buy, tunggu rebound mantul ke atas kita barusan buy. Atau kalau dia naik lagi ke atas 153 kita buy, naik ke atas 160 tambah lagi average up target berikutnya di 174 dan 189. Ya, trading itu sebenarnya mudah kalau sudah tahu garis-garisnya di mana kita pasang trailing stopnya atau stop lossnya tinggal diikutin aja. Ya, kurang lebih cukup. Berikutnya CMNT. Ini CMNT tradingnya lumayan gampang sih. Dia sideways di antara 1040 sampai 1140. Kalau mau buy on weakness atau buy on dip BOD karena dia seringkali membentuk ekor panjang ya di bawah ini ya. Anda tinggal buy on dip aja Anda antrikan sekitar 1050 sampai 1060 ya. Stop lossnya Anda pasang 1030 sampai 1010. Nah, kalau Anda buy on dip ya Anda pasang di sana. Kalau dia naik lagi ke atas 1090, Anda tambah lagi atau average up. Atau Anda tunggu aja kalau dia koreksi di bawah 1090, nanti MA20-nya akan dites kembali. MA20-nya sekarang di 1066,25. 1070-an lah acuannya ya. Jadi kalau turun di bawah 1070 jangan langsung buy, tunggu menjelang penutupan atau besok paginya dia naik ke atas 1070, ya kita tinggal pasang aja automatic order buy untuk buy ya. Target price berikutnya 1140. Eh, kalau kita lihat memang 1140 ini belum ditembus ke atas ya, sudah lumayan lama ya sejak Februari dulu sebelumnya dia spike kemudian dia turun drop drastis. Nah, ini kita jangan terlalu kaku. Artinya kalau sebelumnya dia gagal, belum tentu kali ini gagal juga. Bisa saja dia masih bisa breakout. Jadi kalau naik ke atas 1140 boleh tambah lagi average up. Target price berikutnya 1190 dan 1240. Ya. Baiknya bertahap aja, jangan terlalu agresif. Memang volumenya kadang-kadang bisa hilang ya. Jadi hati-hati ya. Sebelumnya di sini kalau kita lihat di sini volumenya banyak ya. Ketika dia hijau testing 1090, kemudian besoknya koreksi volumenya hilang, turun lebih dari ini bahkan cuma berapa ini nggak sampai 10%-nya ya menghilang volumenya tiba-tiba sepi banget gitu ya. Jadi memang fluktuasinya seperti itu, jangan kaget ya.
Ya Anda disesuaikan dengan risiko profil masing-masing lah. Kalau volumenya tiba-tiba bisa drop, kalau Anda takut ya belinya sedikit aja. Ya, kalau lebih seperti itu cukup. Berikutnya Mika, ini trading range-nya sudah saya gambarkan 2.900 dan 3.100. Jadi harusnya yang ngikutin saya harusnya sudah buy. Nah ini kalau dia breakout ke atas 3.100, Anda bisa ikut trading range sebelumnya 3.100 sampai dengan 3.300 itu acuannya. Ya, atau pakai acuan dari swing high yang di sini ekor panjang ke atas 3280. Jadi untuk Mika kalau mau buy hasil higher, high-nya hari Jumat kan eh, tanggal 7 Juni kan dia di 3.090. Jadi kalau dia naik ke atas 3.090 kita boleh buy atau mau tambah lagi silakan target price break di 3.300-an. Ya, setelah dia breakout ke atas 3.100 ya dia targetnya di 3.300. Memang jangan lupa dia memang seringkali membentuk ekor panjang ke atas. Jadi kalau yang gak buru-buru Anda tunggu aja buy on weakness sekitar 3.000-an atau 2.900. Kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya dia berhasil naik ke atas naik lagi kita berusaha buy. Atau pasang buy on dip pas saja BOD buy on dip ya. Jadi Anda pasang antrian di 3.000. Di sini kalau kita lihat low-nya hari Jumat kan di 3.2970 ya. Mungkin Anda bisa pasang di antrian di sekitar 2.970 sampai 3.000-an. Jadi kalau eh, dip dia turun langsung buy, tapi pasang stop loss-nya juga untuk jagain. Ya, buy on dip memang langsung pasang. Beda dengan buy on weakness. Kalau buy on weakness turun jangan langsung buy. Seperti ini ya, turun di bawah 1.900 jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan kita lihat cek ya atau besok paginya dia berhasil naik ke atas 2.900 kita barusan buy pasang aja automatic order malamnya kalau nggak sempat ya nggak sempat pantau market ya seperti itu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Mika sih tradingnya lumayan gampang. Trading range-nya lumayan rapi. 2.700, 2.900, 2.900, 3.100, kemudian 3.100 dan 3.300. Ya, kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk MTEL ini uptrend-nya masih bagus. Dia akan testing area resistennya di sini di sekitar 640 ya di sini ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 640 yang mau tambah lagi atau buy hasil higher boleh target price berikutnya dia akan menguji resisten berikutnya 680. Kalau misalnya takut-takut Anda tunggu aja buy on weakness di area ini saya gambarkan areanya 620 atau di MA20-nya ini kurang lebih di bawah ya ini di bawah dan 580 ya. Jadi Anda bisa tunggu di 580-an atau 600 ini sebentar tengah-tengahnya saya gambarkan untuk MA20-nya kurang lebih 600-an. Jadi kalau turun di bawahnya 620 atau di bawahnya 600 jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil naik ke atasnya 600. Ini saya kasih garis kotakin aja ada tiga ya area buy on weakness-nya. Artinya buy on weakness itu saya ulang lagi ya. Kalau dia turun jangan langsung buy. Pasang aja automatic order kalau menjelang penutupan ya atau besok paginya dia berhasil naik rebound ke atasnya kita berusaha buy. Naik ke atas 640 target price berikutnya di 680. Ya kurang lebih seperti itu cukup untuk MTEL. Berikutnya untuk Mayora, ini Mayora trading untuk Mayora ini lumayan menarik ya, seperti itu ya. Dia trading range-nya di 2320 sampai 2460. Lumayan rapi, ini sudah sering saya bahas juga. Jadi ini gambar garis-garisnya sudah saya gambarkan. Mau buy sekarang boleh ini di tengah-tengahnya atau buy on dip karena dia sering kali ekor panjang ke bawah. Jadi Anda tunggu aja antri di 2350-an ya, seperti itu ya. Kalau nggak dikasih ya, kalau dia berhasil breakout ke atas 2380 atau 2400 kita boleh buy target price berikutnya di 2550 dan 2.700. Memang nggak sampai 2.700 ini sebelumnya sampai dengan 2670 karena saya pakai acuan 2.700 ini dari area konsentrasi kandil di sini dia sering kena ya di sini ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk Mayora ini masih cukup menarik kalau mau trading buy. MA20-nya memang masih di bawah mengarah ke bawah tapi dia ini sudah mulai mendatar. MA200-nya memang masih di atas. Jadi jangka menengah sampai panjang dia cenderung bearish sideways di bawahnya ya seperti itu ya. Jadi untuk Mayora ini cocok untuk trading sideways di bawah ya. Apalagi ya skill-nya masih lesu juga ya daripada Anda gatelan beli saham yang lagi turun-turun ya mendingan trading sideways di bawah ya daripada nanti kena banting bandar ya seperti itu ya. Seperti BBRI contohnya masih strong downtrend. Anda masih mau nampung di sana, wah ya bahaya apalagi kalau saya sudah sebutkan di video sebelumnya broker yang retail pun margin rasionya dikasih 0%. Jadi nggak boleh pakai uh, margin rasio ya seperti itu ya. Jadi harus punya cash untuk beli BBRI karena dinolkan. Kecuali sama yang lainnya nggak. Ya seperti itu ya. Mungkin resikonya besar ya. Jadi sekuritas turunkan. Ya kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya yang menarik adalah untuk TINS. Ini area buy on weakness untuk TINS sudah saya gambarkan ada 3, 920, 830, dan 755. Jadi kalau dia berhasil naik ke atasnya 830 Anda boleh buy.
Tapi mungkin ada yang protes. Oh Pak Sunar, saya sebelumnya ngikutin Pak Sunar. Naik ke atas 920, garis Pak Sunar saya buy. Ternyata besoknya dia nggak lama lagi turun Pak Sunar. Gimana? Apakah ini bakalan turun lagi sama? Memang secara MA20-nya, MA20-nya cenderung mengarah ke bawah. Ya strateginya kalau Anda mau buy, ini kalau kita lihat ini MA200-nya, ya itu dia masih melandai dan harga sekarang masih di atas MA200-nya. Jadi jangka menengah sampai panjang dia masih cukup toleransi bagus ya selama dia bertahan di atasnya 755. Jadi kalau mau buy langsung boleh, pasang aja stop lossnya di 805 atau 830 yang paling dekat garis saya. Jadi kalau turun lagi di bawah 830, yang sudah punya jangan lupa jual sebagian, turun di bawahnya 805, jual dulu semuanya. Kalau yang mau buy on weakness ya tunggu di 830. Kalau dia berhasil rebound setelah dia turun ya kita barusan buy. Ya kurang lebih seperti itu. Cukup ya, jelas ya. Berikutnya PTRO, uptrendnya masih bagus. Tahu dari mana? MA20-nya mengarah ke atas, harganya masih di atas MA20-nya. Strateginya kalau seperti ini gampang sih ya. Kita tinggal buy high sell higher aja, naik ke atas 8225 atau tunggu buy on weakness di area yang saya gambarkan. Saya akan gambarkan di sini 7650 dan 7000. Artinya buy on weakness itu kalau turun jangan langsung buy. Menjelang penutupan atau besok paginya kita pasang automatic order kalau dia masih bertahan di atasnya 7000 atau 7650, ya tergantung yang mana yang dikasih yang paling dekat. Ya kita berusaha buy. Ya stop lossnya tinggal diatur aja, maksimum stop lossnya sampai 8% maksimum ya. Biasanya seperti itu. Nah, kalau dia berhasil breakout dari 8225, target price berikutnya untuk PTRO ini dia akan menguji level 9850. Tengah-tengahnya checkpointnya itu di 9075. Kalau dia berhasil naik ke atas itu kita tambah lagi average up. Ya kurang lebih cukup. Berikutnya untuk SMGR. SMGR sebelumnya dibanting ya. Ini asing juga net sell besar-besaran. Ini jangka pendeknya dia sudah mulai naik ya. Tapi dia secara MA20-nya dia masih turun ya. Jadi downtrendnya ini untuk SMGR masih bagus. Jadi kalau mau buy sekarang sebenarnya masih belum aman. Ya, kalau mau trading buy sebenarnya sih boleh aja. Ini saya kasih acuan aja. Acuannya di sini kalau kita lihat low yang terakhir kan di 3960. Ya, saya pakai acuan yang di swing low yang di sini aja 3770. Itu untuk area buy on weakness-nya. Artinya kalau Anda mau buy on weakness tunggu di bawah, tunggu di 3770. Artinya kalau dia turun jangan langsung buy. Itu namanya tangkap pisau jatuh kalau langsung buy. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 3770, misalnya dia naik ke atas 3800 atau 3780 gitu ya, menjelang penutupan atau besok paginya Anda boleh mulai buy on weakness, tapi jangan terlalu banyak karena strong downtrend masih ya. Kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. Ini resisten terdekatnya dia akan menguji area ini area sebelumnya ya, ketika dia konsolidasi sebelum breakdown lagi tembus 4580 itu resisten terdekatnya. Nah, di tengah-tengahnya ini ada checkpointnya istilahnya. Jadi high-nya hari Jumat kan 4120. Kalau dia berhasil naik ke atas 4120, Anda mau spekulasi buy boleh, tapi jangan terlalu banyak karena masih strong downtrend. Naik ke atas 4340 tambah lagi average up, naik ke atas 4580 tambah lagi dan seterusnya ya. Tapi ini masih resikonya masih besar, masih kuat banget ini ya downtrendnya ya. Jangan sampai Anda itu terjebak, wah Pak Sunan murah tuh SMGR. Kalau nggak salah ya ini beritanya SMGR ini sebentar saya coba cek dulu ya. Nanti takutnya saya salah ngomong ya. Masalah direksinya juga ada buy ya untuk eh, saham SMGR ini ya. Sebentar. Sebentar. Apakah eh, iya. Direktur Utama PT Semen Indonesia Persero menambah kepemilikannya sahamnya pada tanggal 28 Mei 2024 ya. Ya. Jadi harganya itu sekitar 3.800 sampai 3.850 per sahamnya. Ya, dia ada beli juga untuk sahamnya. Nah, di sini saya mengingatkan ya seperti itu ya. Saya nggak mau menakut-nakutin, nggak jangan sampai kita itu latah atau istilahnya ikut-ikutan. Oh, direksinya atau direkturnya borong sahamnya tuh, kita ikutan aja borong. Jangan lupa dulu ya, saya nggak sebutkan namanya, takut nyinggung siapapun ya. Soalnya repot zaman UU ITE ini kalau salah ngomong bisa kena pasal-pasal yang walaupun mungkin menyebarkan fakta, tapi kan menyebarkan sesuatu itu bisa dituntut juga. Mungkin alasan yang lain-lainnya ya, Studi. Ya saya kasih dulu ada satu saham, dia itu anak perusahaan salah satu BUMN sih, dia juga BUMN kan karena anak perusahaannya juga. Nah, direksinya itu ketika harga sahamnya jatuh 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 dari harga IPO-nya waktu itu masih belum lama IPO ya. Direksinya direksinya itu borong sahamnya. Turun lagi dia borong lagi ya. Nah, setelah itu kan turun-turun lagi karena masih kuat downtrendnya. Kemudian dia jual direksinya. Akhirnya dia jual rugi. Padahal dia eh,
Saya lupa. Kalau nggak salah dia direktur utamanya juga sih, atau salah satu direksi yang pangkatnya pokoknya sudah tinggi lah ya. Salah satu direksinya dari perusahaan tersebut plat merah ya. Anak usaha dari BUMN ya seperti itu ya. Tapi dia juga BUMN. Akhirnya sahamnya sampai sekarang bermasalah sahamnya ya. Kena PKPU Pak salah. Karena kena kasus juga ya. Tapi waktu itu jualnya direksinya jual dia jual rugi. Sahamnya dia jual rugi. Ya, bukan berarti saya mendoakan SMGR ini bakalan turun lagi. Enggak, saya nggak mau mendoakan yang jelek. Cuma saya bilang, jangan latah ikut-ikutan. Direksinya borong saham, Anda ikutan borong. Nggak pasti, karena yang menentukan harga saham di pasar saham itu bukan direksinya dari perusahaannya, enggak. Ya, dari marketnya itu ditentukan dari permintaan dan penawaran. Kalau misalnya penawaran itu atau yang jual itu lebih banyak daripada yang beli, ya kemungkinan harganya masih bisa turun lagi. Walaupun dia mungkin naik technical rebound ya sementara. Ya, banyak bertapa aja, jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu agresif itu saran saya. Ya, ini cocok lah untuk Anda yang tipe-tipe yang suka buy on weakness di bawah gitu ya. Tapi ya itu jangan latah gara-gara direksinya borong, Anda ikutan borong miliaran gitu ya. Ini jangan ya. Ya, ya mudah-mudahan dia naik sih. Oke, berikutnya INTP. INTP volumenya dia lebih kuat daripada SMGR sih. Kalau SMGR dia volumenya dia naik, ya memang sempat spek naik di sini ya, tapi dia masih turun harganya. Nah, ketika harganya sudah mulai naik, ini volumenya juga turun. Ya, memang artinya apa ya? Artinya powernya masih belum sekuat INTP. Kalau INTP ini ketika dia breakout ke atas, dia volumenya naik, tapi ini rata-ratanya masih naik ya, walaupun di bawah rata-rata 10 harinya. Ini MA10 dari volumenya, tapi dia masih lumayan tinggi. Nah, di sini INTP kalau mau buy, apakah ketinggalan Pak Sunar atau tunggu koreksi? Kalau Anda tipenya yang suka buy on weakness, Anda bisa tunggu area buy on weakness untuk INTP ini di sekitar area 7125. Ya, artinya buy on weakness itu kalau turun jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kita buy. Nah, kalau misalnya nggak dikasih, ternyata dia breakout dari 7.900, kita boleh buy. Ya, karena dia sudah di atas MA20 dan MA20-nya sudah mengarah ke atas walaupun MA200-nya masih jauh di atasnya. Jadi masih resikonya masih besar, jangan menengah sampai yang panjangnya karena dia masih downtrend-nya kuat di bawahnya 5 MA200-nya jauh banget ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan ini setelah 7.900 area resisten berikutnya di 8.500, kemudian setelah 8.500 itu ini ada dua area juga sekitar di sini saya gambarkan 8.925, kemudian berikutnya lagi di 9.300 ya. Kalau nggak salah INTP berita terakhir dia akan mengurangi pembagian dividennya kalau nggak salah ya. Rasio pembagian dividennya untuk tahun 2023. Tapi nggak tahu apakah sudah bagi atau enggak, sudah ada pengumuman atau enggaknya, saya nggak ngikutin beritanya. Terus terang aja seperti itu. Cuma dulu kalau salah ingat saya pernah ada rencana pembagian dividennya berkurang dibandingkan dengan rasio tahun sebelumnya. Tapi nggak tahu ya berkurang berapa. Saya nggak ngikutin beritanya, ada berita sendiri. Oh, kenapa naik ya? Yang beli lebih banyak daripada yang jual. Alasannya seperti itu. Tapi saya fokusnya kepada trennya. Ini masih cukup menarik. Breakout ke atas 7.900 boleh buy. Kalau tiba-tiba dibanting gimana Pak Sunar? Saya sih prinsipnya follow the trend. Selama uptrendnya masih bagus, jangka pendeknya atau jangka panjang kalau Anda agak panjang ya, ya kita masih boleh hold selama belum kena trailing stop yang kita atau stop lossnya kita. Ya seperti itu. Nah, perkara nanti dia breakout ke atas dia gagal, ya bukan salahnya Pak Sunar dong. Karena saya nggak bisa ngatur harga saham di pasar saham. Saya ya bisa menganalisa berdasarkan teknikal. Ya, kalau saya bisa mengatur harga saham di pasar saham, ya saya kemungkinan bisa jadi orang yang terkaya di dunia, bukan di Indonesia sih, bukan di Surabaya, bukan di Indonesia, mungkin di dunia saya bisa, karena saya bisa atur, misalnya ya untuk saham INTP ini misalnya, ini saya atur, nanti naik ke atas 7.900 harus naik sampai 10.000, setelah 10.000 nanti turun lagi ke 7.000, kemudian naik lagi ke atas 8.000 harus ke 10.000, ya sudah ikutin aja itu, kaya raya saya seperti itu, sungguhan kalau memang bisa ngatur, memang ada sih beberapa saham yang sahamnya bisa diayunkan seperti itu diatur seperti itu bisa. Tetapi juga hati-hati juga kena pantauan radar BEI ya. Kalau Anda memang secara sengaja dalam tanda petik ya memanipulasi harga saham, itu ada pasal-pasalnya juga. Jadi harus pintar-pintar juga kalau misalnya Anda mau mengatur ya dalam tanda petik ya. Ada harga saham yang bisa diatur sih, yang saham-saham yang nggak liquid bisa. Karena pernah kasus sebelumnya. Ada satu influencer yang terkenal. Sekarang dia sudah pensiun. Sudah merit, dia pensiun setelah saya. Dia bahkan nggak pernah pegang sosial media. Kalau saya dia bahkan pamit ya. Dulu dia terkenal karena seringkali rekomendasinya itu begitu dia kasih rekomendasi nggak lama dia naik sahamnya. Memang saham yang dia pilih itu saham-saham yang nggak liquid. Jadi Anda bisa borong sendiri sahamnya,
kemudian Anda pom-pom naik, Anda share ke media sosial cuan Anda. Nah, orang-orang pada tertarik ikutan beli, begitu harganya naik lagi, ya yang borong sebelumnya di bawah bisa jualan. Tekniknya bandar kan seperti itu. Ya, dia diam-diam borong, kemudian ngangkat harganya dikit-dikit naik, kemudian naiknya sudah lumayan tinggi daripada harga yang dia borong awalnya itu, dia sudah mulai pom-pom lagi. Ya seperti itu. Ya, ya kita jangan sampai ikutin yang nggak jelas seperti itu ya. Kayak di Amerika itu kan eh, tahu kan GameStop Saga gitu ya. Jadi saya nggak cerita mengenai itulah. Harusnya Anda sudah tahu GameStop Saga mengenai goreng-menggoreng saham yang sebelumnya terjadi. Ya, yang akhirnya terakhir juga dia harganya jatuh ya, koreksi tajam. Ya, kita nggak tahu lah apa yang akan terjadi. Yang penting tetap sabar, fokus dan disiplin itu saran saya. Kemudian, bentar, yang barusan kenal channel Saham Profit jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Seperti biasanya, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.